She's so beautiful. Sometimes I stop to close my eyes. She's exactly what I need. Sahabat hukum, PT Graha Pro Justisia merupakan pusat layanan hukum bersama yang di dalamnya terdapat perkumpulan avokat beranggotakan penajaksa, hakim, dan penyidikan dengan latar belakang disiplin ilmu hukum pada spesialisasi bidang advokasi, kenotarisan, mediasi, arbitrase, pajak, kredit macet, dan pendidikan profesi. Juristen Legal Indonesia yang disingkat dengan YLI di bawah naungan PT Graha Pro Justisia adalah organisasi advokat profesional yang bersifat bebas, mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab dalam mengembangkan misi luhur pada advokat untuk turut serta dalam menegakkan hukum demi keadilan serta upaya mengembangkan profesi advokat di Indonesia yang memiliki integritas dalam membangun hukum di tingkat nasional dan internasional. Perkumpulan organisasi advokat modern ini lahir di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 2019. Beradaannya hadir untuk menjawab tantangan kemajuan global dunia profesi advokat. PT Graha Pro Justisia memberikan layanan bantuan hukum untuk membantu menangani kasus masyarakat tanpa membedah-bedahkan, di mana sesuai dengan aturan Undang-Undang Advokat, bahwasanya advokat mempunyai tanggung jawab memberikan konsultasi hukum, memberikan bantuan hukum, menjalankan kuasa, dan mewakili, mendampingi, membela, serta melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan klien. Maka dengan ini dapat terrealisasikan tujuan dari kegiatan MBKM, yakni memberikan kesempatan bagi mahasiswa belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya Ardia Zalfa Ayu Widadi dengan NIM 13122000292, mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, Fakultas Hukum yang sedang bermagang di PT Graha Pro Justisia yang diaungi oleh Juristen Legal Indonesia di kantor hukum Bapak Dr. Rahman Hakim SHMH. Di sini saya akan berdiskusi dengan Bapak Dr. Rahman SHMH. Bapak, gimana Mbak? Bagaimana seorang advokat bisa menjaga independensi dan objektivitas dalam menangani kasus, terutama ketika ada potensi konflik kepentingan dengan klien lain atau kepentingan pribadi? Ya, jadi pada prinsipnya seorang advokat itu bebas dan mandiri, dan advokat itu tidak boleh diintervensi oleh pihak, misalnya pihak lawan, atau diintervensi oleh salah satu kekuatan politik ataupun sebagainya. Pada prinsipnya seorang advokat itu bebas dan mandiri dan harus bekerja secara profesional dan jangan melanggar apa yang disebut profesi advokat. Sejauh mana sih Pak advokat itu boleh membocorkan informasi rahasia klien? Bagaimana dengan kasus yang dimana informasi tersebut dapat mencegah terjadinya tindak pidana yang lebih besar, Bapak? Iya, pada prinsipnya seorang advokat itu harus mampu sesuai regulasi undang-undang advokat menjaga kerahasiaan baik saat melaksanakan tugas menjalankan kuasanya maupun sesudah menjalankan kuasanya. Artinya kerahasiaan seorang advokat itu mutlak harus dijaga, apapun kondisinya, bagaimanapun hasil persidangan harus dijaga, karena itu mandatori undang-undang advokat. Advokat wajib menjaga kerahasiaan kliennya, dan jika melanggar maka konsekuensinya akan kena sanksi oleh profesi advokat, dan itu bisa ringan, berat, dan berakhir pada
pemecatan gitu tentang resikonya. Bapak, bagaimana cara menentukan biaya hukum yang adil dan transparan bagi klien Bapak? Apakah ada batasan etis dalam menetapkan biaya jasa hukum? Ya, jadi memang seorang advokat itu karena profesi ini profesi yang mandiri, mereka harus mendapatkan penghargaan berupa jasa honorarium advokat. Nah, tentu jasa honorarium advokat itu beda dengan jasa-jasa yang lain, misalnya profesi kuli bangunan, profesi seniman, profesi yang lain, tapi ini jasa penghormatan, makanya disebut jasa honorarium advokat. Nah, terkait besaran nilai honor advokat atau jasa advokat itu tidak ada parameternya di AIBA International Bar Association di Belanda, di beberapa negara itu tidak ada standar berapa nilai tangani perkara sampai, tapi berdasarkan kesepakatan nilainya berapa sepakat, namanya transaksi pada ya oke berapa nilainya itu yang kita atur. Bagaimana advokat bisa mempromosikan jasa hukumnya tanpa melanggar kode etik profesi? Ya. Apakah ada batasan etika dalam penggunaan sosial media dan tujuan promosinya? Tentu pada dasarnya advokat itu tidak pasang namanya baliho, saya advokat Rahman, saya mampu mengerjakan pekerjaan pidana, perdata dan sebagainya, ada beberapa lembaga peradilan, dan saya adalah seorang profesional menangani kasus sukses, bla 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 bla, itu tidak boleh mempromosikan. Namun faktanya sekarang justru batasan pengertian Islam itu seperti apa? Sekarang di medsos, di TikTok, di beberapa media sebenarnya itu bagian dari promosi hukuman. Anehnya undang-undang advokat 18 itu ada, namun sayangnya saat ini PP-nya pemerintah belum dikerjakan, akhirnya dia masih kayak gitu ya. Bagaimana kantor advokat bisa menjalankan tanggung jawab sosialnya? Apakah ada kewajiban etis bagi advokat untuk memberikan bantuan hukum pro bono? Ya, pada dasarnya advokat itu harus mau dan mampu menjalankan pekerjaan yang namanya tidak dibayar tentang perkara bagi mereka yang tidak mampu. Ketika seseorang tidak mampu harus ditolong, namanya perkara korupsi dan korupsi, dan itu harus sesuai undang-undang advokat dijalankan. Jika tidak, ya ada konsekuensi sanksinya, apalagi penolayan. Dan itu tidak boleh seorang advokat semena-mena, ini cuma korupsi saja. Saya tidak maksimal. Namun nantinya sekarang sudah ada lembaga-lembaga bantuan hukum yang saya lihat mengkomersialisasi, membuat undang-undang bantuan hukum nanti di seluruh Indonesia, bahkan mereka anggotanya dipotong hingga 40%, dan itu namanya komersialisasi bantuan hukum, dan itu melanggar hukum. Orang hukum tidak boleh melanggar hukum, itu perlu dihukum. Ya. Bagaimana Pak cara mengelola waktu dan sumber daya kantor advokat secara efisien tanpa mengorbankan kualitas layanan tersebut? Ya, tentu sekarang itu ada seorang kantor advokat yang harus ada yang mampu menguasai manajemen informasi. Jadi tidak harus seorang advokat itu mampu informasi, membuat data, reputasi, dan lembaga kita tidak cuma bicara yang sudah aktif. Sekarang ini malah kecerdasan intelektual atau sekarang kecerdasan buatan itu ya, AI itu banyak juga dimanfaatkan untuk pengajaran konsultasi tentang data dan sebagainya. Perlu sekali agar memudahkan seorang advokat bertanya tentang Pak, bagaimana prosedur menangani perkara perceraian, waris. Nah, itu nanti dengan menggunakan kecerdasan buatan ya, itu mampu nanti kita ini kepentingan moral dan keadilan, maka harus berpikir mencari pengasaran yang berapa baik, dan itu sebuah yang baru. Itu ada yang lain? Ya. Bagaimana bisa advokat berkomunikasi dengan efektif dengan klien tanpa melanggar aturan etika, dan bagaimana cara menghindari miskomunikasi dapat merugikan klien tersebut? Ya, jadi batasan advokat dengan klien itu ada batasan. Kalau orang tidak memahami profesi advokat, seorang klien itu
akhirnya udah pada sampai maaf diajarkan teman-teman yang menilai, tetapi bagi kami itu adalah sebuah penghinaan terhadap dirinya yang disebut profesi yang mulia, dia advokat itu disebut profesi yang mulia, itu dia prinsip pada profesi yang mulia, ada batasan para advokat lain sebelum, saat, dan sesudah mengambil faktum dan lepas faktum itu tidak boleh ada perbuatan tertentu. Baik Pak, terima kasih atas Ya. sekian, terima kasih atas itu, semoga bermanfaat.